Selamat sore. Sore, luar biasa. Huha. Are you ready? Yes, I'm ready. Kelompok 1. Waduh, pakai gini kan kompak. Aduh. Selamat sore. Sore, luar biasa. Huha. Are you ready? Yes, I'm ready. Kelompok 1. Huha. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Kelompok 1 Siap membantai. Kelompok 7. Kelompok dalam meraih Kelompok 7. Kelompok 9 dalam meraih bintang. 1, 2, 3. Satu kami kelompok 7. 2, Kami paling keren. 3 kami paling kece. 1, 2, 3. Kami paling oke. Kelompok 7. Siap. Selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, saya dari tim pengacara rumah sakit Tanjung Kasibu. Saya sebagai pembicara 1, yaitu Sandiaga Pranata. Lalu ada pembicara 2, Yulianti. Pembicara 3, Adika. Dan yang terakhir ada anggota kami, yaitu Dava Lidi. Untuk argumentasi itu terkait kasus yang sedang kami tangani. Argumentasi pertama kami terkait kasus itu yaitu keluhan yang disampaikan oleh Nyonya Yura sebetulnya tidaklah fakta. Nyonya Yura menyebutkan hasil operasi usus buntu pada 26 Oktober 2024 lalu hingga kini anaknya belum mengalami pemulihan. Lalu Nyonya Yura juga menyebutkan yang tersebut bahwa dirinya mendapatkan pelayanan yang buruk dari pihak rumah sakit dan menyarankan pada masyarakat agar mencari rumah sakit yang lebih baik. Menurut saya, tindakan yang dilakukan pihak rumah sakit sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Rumah sakit telah menjalankan operasi sesuai standar medis yang berlaku. Dan komplikasi adalah risiko yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam informan konsen. Lalu juga ada kemungkinan treatment yang dilakukan oleh Nyonya Yura kepada anaknya pada saat anaknya dan dirinya telah pulang di rumah dari rumah sakit tidak sesuai dengan saran yang diberikan oleh dokter. Contohnya seperti tentang mengkonsumsi obat, menjaga jahitan agar tetap bersih dan kering, menghindari aktivitas berat, pola makan, dan lain-lain. Selanjutnya, Nyonya Yura juga menyampaikan kritik yang tidak proporsional yang disampaikan oleh Nyonya Yura melalui media sosialnya tanpa dikenal saya langsung dengan pihak rumah sakit. Ini menunjukkan bahwa Nyonya Yura berniat untuk memalukan rumah sakit karena ceritanya yang mengandung unsur pencemaran nama baik yang merugikan nama baik rumah sakit di mata publik. Terkait hal ini seharusnya Nyonya Yura dikenakan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sebagai pembicara 1 dan pembicara 2. Pembicara 3, Gofar Putri. Dan ini anggota saya yang akan membela Bu Yura. Di mana Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yang mana disebutkan bahwasannya pasien itu berhak memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. Yang mana kita lihat saja dan kita pikirkan saja apakah dapat kita simpulkan bahwasannya pasien telah mendapatkan layanan yang efektif sehingga dapat kita lihat dan kita baca bahwasannya pasien tersebut mengalami beberapa keluhan bahkan hingga keterlambatan penyembuhan. Yang kedua, mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan, dan ada juga menyebutkan secara tegas bahwasannya pasien berhak mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, yang mana hal ini telah menyebutkan secara jelas dan memastikan berlaku akan dilakukan oleh Yura bukanlah kesalahan karena pada dasarnya hal tersebut sudah dijamin undang-undang. Untuk membela Ibu Yura, tanggapan rumah sakit yang tidak tepat, alih-alih melakukan investigasi dan memberikan solusi atas keluhan Nyonya Yura. Pihak rumah sakit justru mengancam akan menutup balik tindakan ini, mengindikasikan bahwa pihak rumah sakit tidak bertindak baik dalam menyelesaikan permasalahan dan justru berusaha mengidentifikasi konsumen yang menyampaikan keluhan.
ketahui kalau di Undang-Undang Nomor 8 1999, hak konsumen itu adalah mempunyai hak untuk kenyamanan, keselamatan, hak untuk memilih, mendapatkan informasi yang benar dan jujur, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Sedangkan rumah sakit malah menuntut balik Ibu Yura. Menuntut balik Yura. Yaitu yang pertama, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE. Pasal ini melarang perbuatan yang tidak sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang membuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, jika cuitan yang menyurat bersifat tidak berdasar, berlebihan, atau menimbulkan kesan buruk pada masyarakat terhadap rumah sakit tanpa bukti yang memadai, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Lalu ada pasal 310 KUHP, yaitu pencemaran nama baik, yaitu yang berbunyi barang siapa yang menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menunjukkan sesuatu hal dengan maksud supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Perlu kita ketahui pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945, setiap warga negara berhak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan pandangannya terhadap rumah sakit itu. Seperti yang Yura memiliki hak konstitusional untuk menyuarakan pengalamannya terhadap pelayanan rumah sakit melalui media sosial selama tidak menyalahi hukum yang berlaku seperti zina atau pencemaran nama baik tanpa bukti. Sesuai dengan pasal 1372 KUH Perdata, yaitu hak atas nama baik, pasal ini memberikan perlindungan terhadap nama baik seorang atau institusi yang terbukti tercemar karena tuduhan tidak benar. Nah, rumah sakit sebagai institusi yang memiliki reputasi profesional berhak melindungi namanya dari tuduhan yang tidak berdasar. Ayat 3 Undang-Undang 1945, setiap warga negara berhak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan pandangannya. Nona Yura memiliki hak konstitusional untuk menyuarakan pengalamannya dengan pelayanan rumah sakit melalui media sosial selama tidak menyalahi hukum yang berlaku seperti fitnah atau pencemaran nama baik baik tanpa bukti. Izin. Tapi Nyonya Yura, menurut saya Nyonya Yura telah terkena pasal 311 KUHP yaitu zina, karena Nyonya Yura menuduh tentang pelayanan buruk atau kelalaian medis tidak dapat dibuktikan dengan fakta medis yang valid. Hal ini dapat dianggap sebagai fitnah. Terima kasih. Pasal 2 ayat 1 Permenkes RI nomor 290 Menkes ketiga 2008 tentang persetujuan tindakan pidana menyatakan bahwa semua tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan. Nona Yura tidak mendapatkan informat, konsep atau persetujuan tindakan medis dari rumah sakit lain. Tidak, saudara. Jadi, para dokter tidak memberikan persetujuan terhadap pasien sebelum melakukan operasi dan tidak menjelaskan perihal resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi setelah operasi. Dan Nona Yura juga tidak mendapatkan pemahaman tentang informat konsep permintaan persetujuan tindakan dari pihak dokter tanpa mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai tindakan apa yang akan dilakukan, dan itu melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Disebutkan tadi pihak saudara menyebutkan bahwa pihak rumah sakit tidak memberikan informasi konsen terhadap Nyonya Yura. Dan setahu saya itu tidak mungkin karena sesuai prosedur di rumah sakit manapun, bahkan di puskesmas atau klinik pun pastinya memberikan informasi konsen. Apalagi dalam kasus ini adalah operasi, tidak adalah operasi khusus buntu yang memiliki resiko yang besar. Jadi tidak mungkin pihak rumah sakit tidak memberikan informasi konsen. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, tadi seperti dikatakan bahwa pihak rumah sakit telah melakukan semua dengan secara prosedur. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa jaminan apa yang diberikan, bahwasanya prosedur yang dilakukan rumah sakit telah sesuai. Sedangkan dapat kita lihat kondisi korban tidak baik hingga saat ini. Kami dari tim konsulat tidak memahami emosi atau pertanyaan yang kami sampaikan perdebatan pada sore hari ini, karena pertanyaan yang mereka sampaikan itu keluar dari konsep perdebatan pada sore hari ini. Oleh karena itu saya akan menjawab pertanyaan dari mereka karena pada dasarnya mereka tidak memahami emosi kita pada sore hari ini. Sampaikan oleh saudara kita. Karena setahu saya dari tadi yang saya bacakan adalah materi mengenai mosi yang disampaikan oleh moderator, dan itu sudah sesuai dengan mosinya, dengan materi, dengan kasus yang kita buat dan yang kita bahas dari tadi. Terima kasih.
Loh, kan saya sudah bilang tadi, jaminan apa yang mampu kalian berikan bahwasannya kalian telah melakukan sesuai prosedur. Sedangkan dapat kita lihat, anak Yura tidak sembuh atau tidak membaik hingga saat ini. Jaminannya? Ada jaminannya? Jaminan tentunya sudah ada pada informasi saya. Dan itu sudah dituliskan tentang jaminan-jaminan, lalu tentang resiko yang akan ditanggung oleh pasien. Jadi saya rasa itu cukup. Terima kasih. Reputasi dan finansial bagi rumah sakit. Jika keluhan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara medis atau hukum, maka cuitan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan pencemaran nama baik. Pasal 28 Permenkes nomor 69 tahun 2014. Pasien berhak menggugat atau menuntut rumah sakit apabila diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana. Selain menggugat, pasien berhak untuk mengadukan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai standar melalui media cetak dan elektronik. Maka dari itu, Nona Yura berhak mengadukan